Oke, baik. Talfik. Teman-teman ada yang pernah dengar talfik nggak? Ini istilah di usul fikih ini eh, jarang diungkap kalau di kitab fikih klasik sulit untuk ditemukan istilah ini. Istilah ini muncul di kitab-kitab usul fikih yang agak kekinian, kontemporer, baru muncul ya, talfik. Intinya gini, misalkan misalkan eh, saya PAI ya, orang PAI. PAI itu kan punya batik, ya. Batiknya yang warnanya manis sekali itu, warnanya apa? Pink ya. Batik PAI pink warnanya, manis banget. Saya orang PAI, batik saya pink. Kemudian di FKIP itu ada batik mengajar itu loh, yang micro teaching itu, yang warna kuning kuning gelap itu. Nah, saya nggak terlalu suka dengan warna pink. Saya juga nggak terlalu suka dengan warna kuning. Tapi saya suka kalau keduanya digabungkan, maka supaya identitas saya bisa dianggap sebagai identitas FKIP, maka saya potong batik FKIP itu, kainnya setengah. Kain dari FAI yang warnanya pink tadi saya potong juga setengah, saya jadiin batik. Jadi separuh batik saya itu pink, separuhnya batik saya kuning. Nah, apakah posisi saya menggunakan batik yang separuh-separuh tadi, separuhnya kuning, separuhnya pink tadi, ketika saya FAI, batik saya separuh-separuh tadi dianggap nggak sebagai batik FAI? Dianggap nggak? Nggak dianggap kan? Nah, batik saya yang kuning, separuh pink, kemudian saya bawa ke FKIP, apakah batik itu dianggap sebagai batik FKIP? Tidak. Jadi percampuran yang saya lakukan akibat kepada tidak dianggapnya produk yang jadi tadi, separuh kuning, separuh pink tadi, di FAI tidak legal, di FKIP juga tidak legal. Dan saya tahu saya menyengaja percampuran itu supaya saya bisa masuk ke FAI, saya bisa masuk ke FKIP. Tapi alhasil malah percampuran itu mengakibatkan saya tidak bisa masuk ke FAI, saya tidak bisa masuk ke FKIP. Nah, inilah kira-kira taufik. Jadi ada beberapa pendapat yang kemudian nanti dicampur-campur pendapatnya, nanti ada pembahasannya apakah sengaja atau tidak sengaja mencampur pendapat itu, sehingga ketika pendapat itu sudah lahir, campurannya diklaimkan di madhab A tidak dianggap, diklaimkan di madhab B juga tidak dianggap. Nah, itu yang disebut dengan talfik. Gitu. Nah, kalau kita makan, orang awam ya, makan makan itu harus harus ada mereknya gitu. Harus ada namanya itu kan. Bakso itu ya bakso namanya. Mie ayam ya mie ayam. Rendang ya rendang. Ada namanya kan setiap makanan. Nah, misalkan kita mencampur makanan antara dan bakso dan apa ya, misalkan yang agak kontras ya, bakso dan nasi goreng misalkan. Bakso dan nasi goreng. Saya campur untuk kedua-duanya. Bisa dimakan nggak? Bisa, tapi kemudian apakah bakso dianggap nasi goreng? Tidak. Apakah nasi goreng itu dianggap bakso? Tidak juga. Jadi makanan yang saya campur tadi bukan nasi goreng, bukan juga bakso. Nah, itu disebut dengan talfik. Jadi pencampuran dua, dua pendapat madhab eh, yang dilakukan oleh orang awam maupun orang non-awam. Orang awam maupun orang non-awam. Kalau orang awam nanti dampaknya apa? Kalau orang non-awam nanti dampaknya apa? Nanti coba kita lihat. Jadi ya, itu kira-kira yang akan kita bicarakan siang hari ini tentang talfik. Nah, talfik. Saya nggak akan lama. Insya Allah nggak akan lama. Nah, ini adalah pengertian talfik secara bahasa. Tak kropkan dari salah satu buku. Jadi secara bahasa, males nulisnya aja. Jadi saya crop. Secara bahasa talfik itu, talfik kok pakai fa, kemudian kof itu berasal dari kata laffaqa yulaffiqu talfiqan, yang berarti al-dhom. Dhom itu artinya al-jam'u, artinya menjadikan dua hal menjadi satu. Namanya al-jama'. Kemarin kita belajar ijma. Ijma itu menjadikan pendapat yang beraneka ragam jadi satu pendapat. Namanya ijma, kesepakatan, konsensus. Kalau dia talfik, artinya bom, menjadikan dua pendapat atau lebih jadi satu pendapat. Nah, kalau ijma itu nggak ada masalah karena memang
sebelumnya tidak ada teks, tidak ada nas, kemudian ada teks, ada dalil, nas, qat'i, maka pendapat-pendapat sebelumnya itu harus tunduk kepada nas. Nah, untuk talfik ini agak berbeda karena yang menyatu bukan bukan teks gitu. Yang menyatukan bukan bukan pendapat yang sifatnya qat'i, tapi pendapat yang sifatnya spekulatif atau ijtihadi. Jadi secara bahasa, talfik secara bahasa artinya bom. Bom itu percampuran, pertemuan dua pendapat, menjamak dua pendapat, mengumpulkan dua pendapat atau. Nah, ini Dr. Wahbah Zuhaili, kitabnya ada di Perpus Ma'had Abu Bakar, kalau mau cari ada usul fikihnya Mas Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili ini punya buku fikih yang bagus juga, teman-teman boleh beli, nggak boleh fotokopi. Boleh fotokopi bukunya, judulnya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuhu, itu juga cukup bagus untuk dibaca, bahasanya tidak terlalu sulit karena pakai bahasa Arab yang inian lah, kontemporer, tidak model bahasa kitab klasik, sehingga masih bisa dicerna dengan mudah. Nah, kalau menurut Pak Wahbah atau Syekh Wahbah, jadi talfik itu melakukan suatu amalan yang tidak dikatakan mujtahid. Jadi mujtahid manapun nggak ngomong tentang perkara itu, tetapi kemudian ada seseorang yang mengamalkan pendapat yang pendapat itu sama sekali belum pernah dikeluarkan atau produksi oleh mujtahid dimanapun. Jadi pendapat baru nih, pendapat baru. Atau juga Wahbah menambahkan beramal dengan mengambil dua pendapat mazhab atau lebih pada suatu amalan atau qadhiyah yang memiliki rukun-rukun dan bagian-bagiannya. Sehingga di puncaknya adalah amalan itu sama sekali tidak dikenal oleh madhab manapun, oleh mujtahid siapapun. Jadi dia modelnya kalau saya boleh membahasakan ya kabalisme madhab itu. Jadi madhab makan madhab. Kabalisme madhab. Eh, Di Muhammadiyah itu ada konsep namanya tarjih bainal madhab. Jadi mengambil pendapat yang lebih rojih di antara madhab-madhab yang ada. Ada banyak anggapan bahwa Muhammadiyah ini tidak bermadhab. Sebenarnya anggapan ini kurang begitu pas ya, karena realitanya Muhammadiyah juga menyentuh madhab-madhab itu. Gitu. Hanya saja memang tidak ada satu madhab baku yang dipakai di Muhammadiyah yang terus di anggaran dasar itu tidak ada. Misalkan ditulis madhab Hanafi adalah madhab resmi Muhammadiyah, itu tidak. Berbeda dengan misalkan saudara-saudara di Nahdlatul Ulama yang penulis madhabnya adalah madhab Syafi'i. Nah, kalau di Muhammadiyah tidak dituliskan itu, harapannya memang karena Muhammadiyah ingin apa pengembangan ijtihadnya lebih progresif. Nah, kira-kira seperti itu. Pengembangan ijtihad lebih progresif. Tapi tentu garis bawahnya adalah Muhammadiyah walaupun tidak menggarisbawahi satu madhab resmi di anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, tetapi Muhammadiyah tetap touchdown, menyentuh madhab itu untuk dilakukan penelitian ijtihad terhadap madhab-madhab yang ada di sekeliling kita tentunya kan. Yang sekarang masih ada ya empat madhab itu. Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, dan terakhir Hambali. Nah, kalau talfik, kembali ke talfik ya. Talfik itu adalah satu tindakan, satu perbuatan yang secara sadar maupun tidak sadar, orang itu mencampur pendapat madhab-madhab yang ada. Kemudian dia mengkanibal satu madhab dengan madhab yang lain. Dipakake gitu. Jadi satu madhab makan madhab yang lain, keluar pendapat baru yang pendapat ini tidak ada di madhab A, tidak ada di madhab B, tidak ada di madhab C, tidak ada di madhab D. Jadi benar-benar pendapat baru. Dan catatannya adalah baru bukan sembarang baru. Baru tetapi tidak dilegalkan. Baru tetapi tidak dianggap bagian dari salah satu madhab. Nah, gitu ya. Jadi ini gambaran tentang talfik. Tema ini pernah ada yang dapat nggak talfik sebelumnya? Sudah pernah? Ini Belum, mungkin Ustaz. sebagian. Ya, mungkin sebagian teman-teman ini mohon maaf saya masuk kelasnya jam setengah tiga atau jam 2 ini wayah-wayah eh, bubuk siang ya. Wayah-wayah istirahat sih. Minum kopi biar kenceng.
Biar kuat. Sebentar. Bisa, siap. Ya, ada satu kopi yang paling disukai oleh eh, mahasiswa. Kopi nangkau dengan Bismillah. Itu paling disukai sama Fikri. Lanjut. Kita geser ke sini. Ya, dari pengertian itu saya kasih tiga catatan. Yang pertama, talfik itu taklid. Jadi talfik itu adalah taklid. Kemarin kita ngomongin ijtihad ya di kelas itu. Jadi ijtihad itu kontra dari taklid. Ijtihad hanya bisa dilakukan oleh mujtahid, orang yang punya kapasitas untuk berijtihad. Orang awam kayak model-model dia. Nah, ini modelnya cuma taklid, ngikut pendapat para ulama yang pendapatnya itu sudah settle, sudah mapan. Kita bukan mujtahid, kecuali sampai nanti suatu saat di titik mujtahid, maka kita berhak dan layak untuk berijtihad. Tapi biasanya mujtahid itu nggak ngaku mujtahid. Kalau ada mujtahid ngaku saya mujtahid, nah itu biasanya agak susah. Kalau ngaku orang alim nggak bisa, tapi kalau sampai ngaku mujtahid, nah ini biasanya agak agak jarang karena level mujtahid ini level lebih tinggi daripada alim ya. Dia sudah bisa memproduksi formulasi hukum sendiri. Nah, talfik ini sama dengan taklid. Kenapa? Jadi ada dua pendapat di si A dan si B, ya kan? Terus ada orang awam datang dikit-dikit gitu. Dia harus milih yang A atau yang B. Daripada bingung ya udah dicampur aja jadi dua. Ini kan pekerjaan orang awam. Dia tidak memutuskan hukum itu berdasarkan formulasi rumus yang dia buat sendiri, tetapi dia pakai rumus ulama yang sudah pernah merumuskan itu. Modelnya gini misalkan tasyahud ya, atahiyatulillah itu. Kita ketika tasyahud akhir itu kan jari begini, Rasul bilang gerakkan kalian ini. Ketika tasyahud gerakkan. Ada yang menafsirkan gerakan itu berarti dari ditekuk kemudian bergerak. Ada yang bilang gerakan itu berarti menggerak-gerakkan gitu kan, menggerak-gerak. Ada juga yang menafsirkan gerakan itu rupanya tidak ke atas ke bawah, kanan atau kiri gerakannya. Nah, talfik adalah hab yang dia gerakannya atas bawah dan madhab yang gerakannya kanan kiri, talfiknya adalah dicampur. Jadi kanan kiri atas bawah gitu kan. Campurnya ya diputer. Nah, itu model talfik itu. Jadi mengkanibal suatu madhab dengan madhab yang lain. Dan itu kerjaannya eh, taklid. Itu adalah satu nama lain dari taklid. Talfik itu produk taklid sebenarnya. Jadi orang itu nggak punya rumusan sendiri. Kalau dia punya rumusan sendiri, dia nggak talfik. Dia akan bikin pendapat yang ketiga. Ihdas kaulus salis. Nanti ada catatan saya juga. Gitu ya. Jadi talfik ini adalah taklid. Jadi boleh nggak sih taklid itu? Boleh. Boleh, taklid itu boleh. Dan taklid itu tidak tercela loh. Taklid itu kadang-kadang malah jadi wajib untuk kita. Tidak tercela. Yang tercela adalah taklid buta. Taklid merem. Jadi membaca dalil, kemudian dapat atau mendengarkan pendapat seorang pakar, ulama, kemudian kita ngikut, dan plus ya, menyalahkan, menghina, gitu, sampai mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan pendapat lain yang sejatinya itu bukan bid'ah. Nah, tapi cuma ikhtilaf. Nah, itu namanya taklid buta, itu tidak boleh. Tapi kalau taklid biasa, kita ikut pendapat ulama, ikut pendapat pakar, ikut pendapat orang yang ahli di bidangnya, maka itu suatu hal yang seharusnya kita lakukan karena kita punya kapasitas gitu kan. Nggak punya kapasitas. Kalau kita punya kapasitas, silahkan Anda berijtihad. Tapi kalau Anda tidak punya kapasitas, sadarlah diri bahwa kita ini cuma orang awam. Ya, kita cuma ranting rapuh yang diinjek-injek Pak Tukang ketika benerin genteng itu. Gitu ya. Jadi talfik adalah taklid. Kedua, talfik itu dilakukan dari dua madhab atau lebih. Tidak di dalam satu madhab. Tidak di dalam satu madhab. Misalkan gini, madhab Syafi'i itu kan ada dua pendapat tuh, pendapat lama, pendapat baru. Nah, misal ada seseorang mengamalkan satu fatwa di madhab Syafi'i, pendapat lama dicampur sama pendapat baru. Dia tidak dikatakan talfik karena dia masih di dalam ruang satu madhab. Berbeda kasusnya jika dia melakukan satu fatwa, mengamalkan satu fatwa dari madhab Syafi'i, kemudian dalam satu struktur ibadah dia pakai dua fatwa, satunya madhab Syafi'i, satu fatwa dari madhab Hanafi misalkan, dalam satu rukun ibadah ya. Dicampur itu jadi satu sehingga itu disebut dengan talfik. Jadi talfik itu ada percampuran antara dua madhab atau lebih.
bukan percampuran di dalam satu madhab yang sama. Dua madhab atau misal begini teman, kita kan naik haji nih ya. Eh, Naik haji itu senggolan. Jadi madhab Syafi'i senggolan laki-laki perempuan ajnabi tanpa hail, tanpa ada penutup kain atau apapun yang menghalangi senggolan kulit itu batal wudhunya. Punya ada nafsunya atau tidak ada nafsunya. Orang tua ataupun anak muda gitu. Yang penting senggolan strumnya masih kuat atau strumnya wis kedip gitu, udah 5 watt. Itu tetap batal wudhunya. Nah, kalau itu kita terapkan di haram, di Masjidil Haram, ketika kita tawaf, umroh atau haji, itu kan orang bludak ya, banyak sekali orang tawaf di sana. Ada potensi bahwa kita akan tersentuh anggota badan kita tanpa hail, ya, tanpa tanpa adanya apa penghalang, misalkan tangan kita dengan tangan perempuan yang bukan mahram kita gitu kan. Kalau madhab Syafi'i mahram itu juga termasuk yang membatalkan wudhu. Pokoknya tersentuh dengan kulit perempuan lain, kulit perempuan, bukan kulit perempuan lain, kulit perempuan gitu. Maka wudhu kita kan harusnya batal tuh kan, kalau di dalam madhab Syafi'i. Nah, tawaf itu dilakukan harus dalam keadaan suci karena tawaf itu seperti seperti sholat. Kalau kita tetap pegang madhab Syafi'i yang dipakai di Indonesia, kita pakai di Saudi ketika tawaf, maka tawaf kita bisa nggak selesai-selesai. Gitu kan? Bisa sampai pilpres selesai, tawaf kita belum selesai. Itu muter-muter nggak karuan. Maka kemudian orang yang tawaf di Baitul Haram, di Masjidil Haram, dia pakai madhabnya non Syafi'i. Misalkan pakai madhab Hanafi yang mengatakan bahwa eh, sentuhan itu tidak membatalkan wudhu. Yang disebut aula mastumun nisa itu tafsirnya madhab Hanafi adalah melakukan hubungan suami istri baru membatalkan wudhu. Kalau dia hanya sentuhan biasa maka tidak dikatakan membatalkan wudhu. Nah, orang Indonesia ketika dia tawaf di Saudi, di Mekah, gitu, dia pakai madhab Hanafi itu. Sehingga senggolan sama lawan jenis, nggak apa-apa, dia tetap gas tawaf terus. Tapi kalau orang Indonesia tetap madhab Syafi'i, dia beresikonya akan lebih tinggi resiko untuk sentuhan. Nah, ketika orang Indonesia pindah ke Saudi untuk melakukan tawaf di Mekah, Pak madhab Hanafi yang biasanya dia pakai madhab Syafi'i, maka ini tidak disebut talfik. Ini disebut pindah madhab. Pindah madhab. Beda ya. Pindah madhab itu kita geser pendapat madhab utuh. Jadi kita geser semuanya. Untuk masalah sentuhan, pembatalan wudhu, kita pindah ke madhab Hanafi. Talfik ini tidak pindah, jadi pindah tapi tanggung gitu, kayak pakai batik fai dicampur batik FKIP tadi loh. Jadi separuh fai, separuh FKIP masih dipakai semua. Tapi kalau dia pindah madhab ya pindah secara total satu struktur ibadahnya pindah. Nah, yang ketiga, talfik itu dalam masalah ibadah, bukan dan muamalah, bukan masalah akidah. Jadi nggak bisa talfik masalah akidah. Akidah kita campur nih sama akidah yang lain. Misalkan ya Allah itu memang satu ya, tapi ya Allah itu beranak. Nah, karena itu kan satu kita meyakini Allah itu satu, tapi kemudian Allah punya anak. Itu nggak boleh di dalam akidah tidak boleh. Talfik hanya terjadi di dalam masalah ibadah atau muamalah yang sifatnya khilafiyah, bukan qat'i. Sifatnya adalah khilaf. Oke, itu ketentuan talfik tuh. Tiga. Satu, talfik itu taklid. Yang kedua, talfik itu adalah percampuran dua madhab atau lebih. Yang ketiga, talfik itu di dalam masalah ibadah atau muamalah. Masalah-masalah yang sifatnya ijtihad, bukan sifatnya um, i'tiqad, bukan sifatnya i'tiqad, qat'i. Ada nggak batasannya? Ada. Nah, ini tadi sebagian sudah saya sampaikan. Satu, dia bukan masalah ijtihad. Jadi teman-teman kalau ini talfik apa bukan, lihat dulu ini masalah ijtihad atau bukan. Ini produk-produk ijtihad apa bukan. Ini masalah yang disepakati atau masalah yang ada kemungkinan khilaf di situ atau khilafiyah di situ. Kalau dia masalahnya masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah, talfik bisa terjadi. Tapi kalau ada ijma, misalkan ada teks yang sifatnya qat'i, yang sifatnya tidak ada tafsiran lain kecuali itu, maka dia tidak boleh ada talfik. Tidak boleh ada perbedaan pendapat. Talfik asalnya perbedaan pendapat. Bagaimana bagaimana mungkin talfik itu terjadi ketika tidak ada berbeda pendapat? Talfik itu kan asalnya beda pendapat kok.
Karena percampuran dua pendapat yang berbeda itu kan. Sehingga kalau dia sepakat dalam satu pendapat tidak mungkin disebut talfik. Dua, talfik itu bukan pindah madhab. Jadi kayak tadi kasus tawaf tadi itu tidak, itu pindah madhab namanya, bukan talfik. Kalau talfik dia masih mempertahankan separuh, dia lepas separuhnya, campur dengan yang lain. Yang ketiga, dalam satu masalah atau satu satu rukun gitu. Tidak di dalam ibadah yang berbeda. Misalkan gini, di dalam ibadah yang berbeda itu kita mengambil misalkan madhab Syafi'i, puasa itu di dalam puasa kita pakai madhab Syafi'i. Dalam haji kita pakai madhab Hanafi. Nah itu kan tidak dalam satu struktur bangunan ibadah. Model ibadahnya kan beda. Satunya puasa, satunya haji. Kita sholat pakai madhabnya Maliki misalkan, kemudian zakat pakai madhabnya Hanafi. Itu tidak talfik, pindah madhab namanya. Pindah madhab. Karena apa? Struktur ibadahnya beda. Kalau talfik, satu struktur ibadah, satu kesatuan. Nikah ya nikah misalkan. Dengan derivasinya ya, akar-akarnya. Sholat ya sholat aja dengan akar-akarnya. Wudhu ya wudhu aja dengan akar-akarnya. Jadi kalau dalam satu struktur ibadah maka itu disebut dengan talfik. Atau bisa juga satu struktur ibadah yang berdampak kepada struktur ibadah yang lain. Jadi dia punya korelasi itu secara langsung maupun enggak, secara langsung aja, korelasi secara langsung. Satu struktur ibadah yang memiliki korelasi secara langsung dengan struktur ibadah yang lain. Hanya terjadi di dalam kasus itu. Selain itu talfik tidak terjadi. Oke, sekarang contoh. Nah, contohkan talfik. Saya ngomong udah hampir setengah jam ya. Padahal maunya cuma 10 menit. Contoh talfik. Saya kasih beberapa contoh, empat ya, empat contoh. Nanti mungkin teman-teman punya usulan contoh yang lain. Pertama, ini masalah wudhu dan pembatal sholat. Talfiknya antara madhab Syafi'i dengan madhab Hanafi. Kayaknya diorek-orek enak. Download dia. Ah, ini. Jadi kita kasih contoh yang pertama tentang wudhu. Anggaplah gini, ada A, dia berwudhu menggunakan model wudhunya madhab Syafi'i. Syafi'i. Wudhunya madhab Syafi'i itu apa? Wudhunya madhab Syafi'i, rambut, 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 rambut itu diusapnya semua apa sebagian kalau madhab Syafi'i? Ada yang tahu? Di madhab Syafi'i, rambut itu kalau wudhu diusapnya Sebagian, sebagian apa? sebagian. Sebagian. Ah, sahih, sebagian. Tuh. Jadi cuma keliwir rambut sebagian aja bisa tuh, di madhab Syafi'i. Jadi dia wudhu pakai madhab Syafi'i, dia hanya membasuh sebagian rambut. Kemudian dia sholat. Nah, sebelum sholat dia sentuhan pakai madhabnya Hanafi. Hanafi. Menurut madhab Hanafi, sentuhan itu laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Maka dia tetap sholat dengan keadaan telah tersentuh tangannya oleh perempuan, ajnabi. Nah, sekarang coba kita cek. Di madhab Syafi'i, sholat sah atau tidak? Sah atau tidak? Saya ulangi lagi kasusnya. Si A berwudhu menggunakan madhab Syafi'i. Rambut hanya diusap sebagian, 3 helai misalkan. Kemudian ketika ada perempuan, tangannya tersentuh oleh perempuan, tapi dia pakai madhabnya Hanafi yang mengatakan bahwa sentuhan tangan perempuan laki-laki itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian dia sholat. Madhab Syafi'i, sholatnya sah atau tidak? Kalau Syafi'i nggak sah, Ustaz. Nggak sah karena apa tuh? Karena sentuhannya di situ kan. Nah, karena sudah sentuhan gitu kan. Ini tidak sah sholatnya karena dia sudah sentuhan. Sentuhan, kok tak centang tuh. Kayak gini. Nah, sudah sentuhan. Di madhab Hanafi coba sekarang. Sholatnya sah apa enggak? Sholatnya sah. Ayo coba dianalisis lagi.
Dia wudhu pakai pakai madhabnya Syafi'i, rambutnya cuma sebagian. Kalau Hanafi, rambutnya harus semua. Tidak sah karena Nah, basuhan tadi, sholatnya sah nggak? basuhan Betul, rambut. sholatnya tidak sah. Karena Sholatnya tidak sah di Hanafi karena dia membasuh hanya sebagian rambutnya. Harusnya dia membasuh semua rambutnya. Basah kuyup tuh harusnya kalau Hanafi itu kan. Nah, maka sholat si A ini di madhab Syafi'i tidak sah, di madhab Hanafi tidak sah. Ini disebut dengan talfik. Repot kan kalau kita nggak tahu masalah kayak gini. Nanti dengan kasus orang awam. Kalau orang awam nanti kita terakhir deh kita ngomong. Gimana kalau ini terjadi di orang awam? Kalau di mahasiswa IKT ini terjadi, ini masalah ini. Karena mahasiswa IKT sudah belajar, mahasiswa IKT sudah tahu usul fikih. Wong ngerti ngono ora sinau, Pak. Tahu itu saya nggak usah belajar, biar biar bisa gas terus. Jadi kalau orang ini model kayak gini sholat kok ditimbang di madhab Syafi'i, sholatnya tidak legal. Karena apa? Ya sudah sentuhan, harusnya wudhunya batal. Kalau ditimbang madhab Hanafi, maka sholatnya tidak sah juga karena apa? Wudhunya tidak sempurna. Wudhunya tidak semua rambut, hanya sebagian rambut. Itu ya, ini kasus kasus yang pertama. Wudhu dan pembatal sholat. Clear. Ya. Kasus yang kedua, coba kita lihat. Nikah tanpa wali. Kasusnya banyak banget. Ini empat aja. Nikah tanpa wali. Hambali, Maliki, sama Syafi'i. Nah, contoh. Sebut nama aja deh. Yang mau nikah tadi siapa tuh yang mau nikah? Si Asda. Jangan kasih ya dibully. Ganti Huzil Afwa. Ini orang Huzil Afwa ini orangnya kalem gitu. Saya nggak mati di kelas tuh orangnya kalem. Huzil Afwa. Ada nggak Huzil Afwa hari ini? Afwa ada Afwa. Oh, kalem banget kan emang orangnya kalem banget. Jadi ya udah nggak apa-apa. Si A menikah tanpa wali. Dia eh, mengambil pendapat kok Hambali itu Hanafi ini harusnya. Oh, enggak. Ya, Hanafi betul. Hanafi ya. Ya, tulis. Hanafi. Hanafi. Hanafi itu tidak mensyaratkan wali. Jadi wali tidak harus ada. Nah, wali tidak harus ada. Madhab Syafi'i, Syafi'i, wali ada, yang boleh tidak ada mahar. Mahar, mahar boleh tidak ada. Ya, geser. Madhab Maliki. Maliki. Madhab Maliki itu ketika menikah dia tidak ada saksi, saksi boleh tidak ada. Saksi, ya, saksi boleh tidak ada. Misalnya ini bukan Hambali, ini Hanafi harusnya. Nah, gitu tuh. Jadi ada mahasiswa penerima zakat fitrah al-fuqara wal masakin mau nikah. Dia bingung tuh, aduh gimana nih ya, bayar SPP aja kurang, itu kan KRS aja tak utang-utang. Pokoknya lah susah, tapi dia mau nikah. Nah, dia tahu karena orangnya fakih kan, udah belajar di IKT, dia tahu nggak main-main nih. Fakih dia. Dia ngerti di madhab Hanafi itu nikah nggak perlu pakai wali. Kemudian di madhab Syafi'i apa yang boleh tidak ada mahar, boleh tidak ada. Kemudian Maliki itu boleh tidak ada saksi. Maka si A ini melakukan kanibalisme madhab. Hanafi, Maliki dan Syafi'i dicaplok jadi satu. Produk nikahnya produk nikah baru. Nikah yang tanpa wali, nikah tanpa mahar, nikah tanpa saksi. Wes cocok. Eh, Oke ya, cocok boleh dicobain. Darurat gawat itu. Nah, kalau nikahnya model kayak gini, kita cek coba. Di Hanafi nikah seperti itu sah tidak? Tidak sah. Karena Hanafi mewajibkan apa? Saksi dan mahar. Kalau di Syafi'i nikahnya sah nggak? Nggak sah juga. Karena maharnya nggak ada. Karena walinya nggak ada. Syafi'i mewajibkan wali. Nikah di Maliki sah nggak? Nggak sah juga. Syafi'i, Maliki mewajibkan adanya wali.
Jadi ini yang disebut dengan talfik atau kanibalisme madhab. Jadi dia campur-campur itu madhab sesuka dia untuk digunakan, baik dia tahu itu percampuran legal tidak ataupun dia tidak tahu, Yang parah adalah ketika orang itu tahu pendapat madhab-madhab ini dan sengaja mencampurnya, itu fatal sekali. Dan ulama sepakat ya, hampir ke ijma gitu di kitab-kitab fikih kontemporer itu istilahnya kada ayakuna ijma. Jadi hampir menjadi ijma. Kalau orang ngerti madhab kemudian kok sengaja mentalfik untuk melepaskan diri dari eh, tekanan si tadi taklif ya, maka itu haram untuk dilakukan, hampir menjadi ijma. Meskipun ada satu dua yang mengatakan boleh, tapi tidak banyak. Mayoritasnya mengatakan jangan dilakukan hal seperti itu. Itu contoh kedua nih, contoh kedua. Contoh ketiga, iya, akad nikah dan talak. Nah, ini dihapus dulu, clear all drawing ya. Akad nikah dan talak, Hanafi dan Syafi'i. Ini tadi Hambali, bukan Hambali ya, ini Hanafi, Hanafi dan Syafi'i. Jadi misal gini, ada seseorang menikah tanpa wali. Dia mengambil madhab Hanafi, mengatakan boleh nikah tanpa wali, rukun nikah ya, boleh nikah tanpa wali. Akhirnya dia nikah, nikah bila wali, nikah tanpa tanpa wali, nggak ada walinya, walinya lagi ngeband, wali nggak ada nikah, nggak ada wali. Terus ketika dia sudah menikah, istrinya itu dia talak satu lafat niatnya tiga. Nah, satu lafat niatnya tiga. Jadi, dek, kamu saya talak satu, niatnya tiga, atau dia bilang gini, dek, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Dalam sekali lafat ada tiga kalimat di situ. Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Jadi talak, cerai ya, talak, tolak, cerai, satu satu lafat, lafat susah ya nulis pakai pakai mouse nih. Lafat isinya tiga. Jadi three in one ya modelnya. Talak three in one. Satu lafat isinya tiga. Cerai sekali. Hanafi tidak membolehkan ini. Hanafi harus satu-satu. Jadi satu, idah habis, kemudian talak lagi, sampai tiga. Tapi kalau Syafi'i tidak, satu satu gasan motor itu bisa langsung talak bain. Jadi langsung bainunah kubro ya. Jatuh talak. Ini madhab Syafi'i. Syafi'i boleh. Syafi'i boleh. Kalau ini Hanafi. Hanafi. Nah, bagaimana nikahnya? Ketika kita timbang nikah orang ini di madhab Syafi'i, maka nikahnya tidak sah. Karena apa? Karena dia menikah tanpa wali. Ketika kita bawa di madhab Syafi'i, kita timbang sini, Syafi'i, maka nikah orang ini tidak sah karena dia nikahnya tanpa wali. Nih, tanpa wali. Hanafi, sah atau tidak talaknya? Talaknya tidak sah karena dia melakukan talak dengan cara satu lafat triinuan tadi, langsung tiga, double tiga, hat trick itu langsung lafat. Talak hat trick, jadi sekali talak langsung tiga. Jadi nggak sinkron di Syafi'i, nggak sinkron di Hanafi juga. Repot itu kan. Jadi nikahnya gimana? Ruwet pokoknya, ruwet nikahnya. Nggak jelas itu secara hukum. Nah kalau ketemu orang fakih, kalau ketemu orang alim, ini orang alim akan mempermasalahkan di orang ini di dua madhab. Madhab Syafi'i dia masalah, madhab Hanafi dia juga masalah. Karena masalah juga. Nah, itu contoh talfik di dalam akad nikah dan juga talak. Nah ini secara spesifik nih, misalkan saya contohkan cerai dengan marah. Hanafi dan Syafi'i lagi. Kakek dan cucu. Hanafi itu kakeknya Imam Syafi'i. Meskipun tidak ada hubungan darah langsung, tapi Imam Syafi'i menganggapnya sebagai kakek. Hanafi dan Syafi'i. Bukan Hanifah ya. Kalau Hanifah ini teman-teman di IGT terkenal nih Hanifah. Hanifah Azania.
Sama Hanifah satu lagi. Cerai dengan marah. Cerai kalau dilakukan dengan marah, madhab Hanafi oke, Hanafi oke, boleh. Cerai dilakukan dengan marah, madhab Syafi'i tidak oke. Madhab Syafi'i nggak boleh. Jadi cerai itu harus dilakukan dengan kondisi yang benar-benar psikologinya siap untuk melafatkan cerai. Tidak dalam keadaan tertekan secara psikologis. Jadi dia bisa ditinjau untuk cerainya. Hanafi dan Syafi'i berbeda. Nah, misalkan ada seorang lagi marah-marah, kemudian dia ceraikan istrinya, satu, dua, atau tiga. Madhab Syafi'i tidak boleh itu terjadi dalam keadaan marah. Madhab Hanafi boleh terjadi cerai itu dalam keadaan marah. Karena bagaimanapun orang yang melafatkan kata cerai mesti dibungkus dengan rasa marah, bagaimanapun itu. Madhabnya Hanafi. Nggak mungkin pas sayang-sayangnya kok kemudian, dek, I love you, kita cerai ya. Nggak begitu, nggak bisa. Nah, malah menurut Hanafi, cerai itu ya mesti marah, kok nggak bisa. Madhab Syafi'i, kiasnya adalah cerai itu tidak boleh dilakukan dalam keadaan marah, seperti hakim itu tidak boleh memutuskan perkara kalau dia sedang tertekan secara psikologis. Tempat pipis aja, hakim itu tidak boleh memutuskan perkara ketika dia tempat pipis. Ngempat marah, ngempat rasa sedih yang luar biasa, misalkan lagi menggelar perkara misalkan di MK gitu. Nah, kalau di rumahnya ada orang meninggal, misalnya kucingnya ketabrak beca apa ketabrak apa, terus sedih, maka dia tidak boleh memutuskan perkara. Nah, itu kiasnya antara cerai dengan penghakiman tadi mazhab Syafi'i. Nah, misalkan ada seseorang yang menceraikan istrinya dalam keadaan marah. Setelah cerai, kemudian eh, orang itu menikahi menikahi saudaranya istri. Jadi dia menikahi adiknya istri atau kakaknya istri. Dua-duanya kan sama-sama masih muda, masih seumuran, sebaya. Bedanya cuma 2 hari atau 3 hari, misalkan. Sebaya itu kan masih kembar. Terus dinikahi sama suami yang sudah mencerai istrinya. Tadi istrinya itu adiknya, misalnya dia nikah sama kakaknya. Dia nikah sama kakaknya atau sama adiknya. Nah, di madhab Syafi'i, ketika kasus ini ditimbang, maka secara syariat dia tidak boleh menikahi ini. Ini harus dilepas pernikahannya. Karena apa? Cerainya tidak sah. Dia tidak boleh menikahi ini. Kalau dia sudah dinikah, dia harus difasakh, harus dilepas pernikahannya secara paksa. Karena cerainya tidak sah. Di madhab Hanafi, karena cerainya ini sah, maka nikahnya juga sah. Gitu kan? Jadi kita tidak boleh mencampur dua posisi ini. Nanti mesti masalah di Syafi'i, masalah juga di Hanafi kalau ini dilakukan percampuran. Nah, ini contoh-contoh misalkan talfik yang ada di masyarakat kita. Nanti kasusnya banyak sekali, bahkan mungkin tidak terbatas ya kalau kita geledah, karena kemungkinan percampuran itu selalu selalu ada. Percampuran selalu ada. Begitu kira-kira pengantar dari saya kok pengantar. Dan nanti kita sambung tanya jawab deh kalau mau ada yang ditanyakan, boleh. Ini adalah contoh talfik. Oh iya, satu lagi ketinggalan. Bukan termasuk talfik. Bukan termasuk taufik, meskipun percampuran itu taufik, tapi ada dua hal yang dia tidak masuk ke dalam taufik. Satu, ada namanya muroat khilaf. Muroat khilaf itu keluar dari khilaf. Keluar dari khilaf. Misal merokok. Merokok itu madhab tertentu, madhab A itu mengatakan merokok haram. Tidak boleh merokok. Madhab satunya lagi mengatakan bahwa merokok itu makruh. Tidak ada madhab yang mengatakan merokok mubah. Minimal makruh, maksimal haram. Gitu kan. Jadi kan ada dua madhab sih. Artinya dia boleh dilakukan dengan posisi makruh, atau dia harus ditinggalkan dengan posisi haram, itu merokok. Nah, keluar dari khilaf itu adalah tidak mengambil pendapat A, tidak mengambil pendapat B. Justru kalau talfik kan mengambil pendapat A, dicampur pendapat B. Tapi kalau keluar dari khilaf, muroat khilaf itu tidak mengambil A dan tidak mengambil B. Maka supaya dia terhindar dari khilaf itu, dia mengambil pendapat ketiga, apa? Tidak merokok. Bukan karena haram, bukan karena makruh, tapi karena ingin keluar dari khilaf tadi antara makruh dan haram.
Maka ini bukan talfik, namanya muro'at khilaf. Jadi keluar dari khilaf. Ini bagus nih kalau teman-teman bisa bisa kadang-kadang daripada masyarakat itu bingung kan. Pak Ustadz ini yang benar A atau B, madhab A atau madhab B. Terus misalkan kita jawab madhab B, Bu. Eh, eh, Dua-duanya benar, Bu gitu. Nah, Pak Ustadz pilih yang mana? Itu kan kalau bisa kita kasih formula muro'at khilaf kepada masyarakat, ini masyarakat lebih enak sebenarnya. Satu, mereka akan tahu ada dua pendapat. Yang kedua, mereka akan lebih terlatih untuk kemudian mengambil keputusan yang bijak. Tidak mengambil dua madhab itu atau tiga madhab itu, tetapi keluar dari ketiganya untuk menghindari perbedaan pendapat. Artinya ketika keluar dari kedua pendapat rokok tadi, antara haram dan makruh, dia kan keluar dalam keadaan semua ulama sepakat. Jadi kenapa Anda tidak merokok? Bukan ikut A yang haram atau ikut B yang makruh, tapi saya tidak merokok karena tidak ikut A dan B. Oke, kalau begitu Anda boleh. Karena kan cuma khilaf gitu. Ya khilaf, tidak sampai mewajibkan, itu tidak wajib merokok, tapi keluar dari khilaf itu justru dua pendapat yang berbeda tadi bisa ketemu di satu pendapat itu, keluar dari khilaf tadi. Nah, kalau di sini saya contohkan nikah sighar dan pemenuhan hak waris anak. Misal begini, ada nikah sighar. Nikah sighar itu adalah nikah barter. Jadi Adi atau Budi memiliki seorang anak perempuan namanya Santi. Misalkan Budi punya anak namanya Santi. Ini sebagai contoh aja ya. Jika nanti ada kesamaan tokoh ataupun orang, kami mohon maaf ini semata-mata skenario yang tidak disengaja. Ada Bapak Budi punya anak namanya Santi. Di sana ada Bapak Ari misalkan punya anak namanya Sinta. Jadi satu Santi, satu Sinta. Masih muda semua. Bapak-bapaknya juga masih muda semua. Ceritanya bapak-bapak ini muda semua. Nah, Pak Ari menikahkan anaknya kepada Pak Budi. Yes. Ini ada Ari, ini Budi. Budi. Ari ini punya Sinta, Sinta. Budi ini punya Santi, Santi. Nah, Pak Budi menikahkan Santi kepada A. Pak Ari menikahkan Sinta kepada Budi. Ini namanya nikah sighar. Jadi nikah barter. Punya temen nih, ya, saya mau menikahi anakmu itu. Terus orangnya bilang, oh nggak boleh. Syaratnya harus saya boleh nikah dulu dengan anakmu juga itu. Jadi kan maharnya sebenarnya balik lagi ke ini, maharnya balik lagi ke sini, maharnya balik lagi gitu kan. Jadi ini nggak boleh barter nikah dengan syarat seperti ini, tidak boleh. Ini sighar, namanya nikah sighar. Dan ulama mengatakan ini tidak sah hukumnya itu, tidak sah. Tapi kalau nikah ini terjadi, gitu kan, ada pendapat yang keluar dari pendapat ini. Ini kan tidak boleh ya nikah ini, pendapatnya tidak boleh nikah ini. Kalau dia keluar dari pendapat, misalkan kalau nikah ini terjadi, Budi menikah dengan Sinta, kemudian punya anak namanya Santo, Santo, Santo meninggalnya Budi meninggalkan warisan. Santo dikasih nggak warisan itu? Kalau sesuai dengan pendapat yang awal, nikahnya tidak sah, maka Santo ini tidak berhak mendapatkan waris dari Budi. Karena nikahnya nggak sah dari awal. Sihor. Tapi keluar dari ini kemudian, ulama mengatakan Santo tetap mendapatkan hak warisnya dari Budi, walaupun nikah ini secara syariat, legal standingnya tidak ada. Tapi untuk menjaga Santo supaya dia tetap hidup, maka harta budi itu diwariskan kepada Santo. Namanya muro'atul khilaf. Nah ini bukan talfik nih, bukan talfik, tapi keluar dari khilaf antara para ulama. Nah itu. Kemudian yang kedua, bukan termasuk talfik ketika modelnya adalah memproduksi pendapat ketiga, ihdas kaulus salis. Jadi memproduksi pendapat ketiga. Contoh, madhab A, ini ya, ini misalnya ini
kakek, kakek. Ini ada anak, berarti anak, anak. Kemudian anak ini ada saudaranya, saudara kandung, saudara. Nah, ketika anak ini meninggal, laki-laki ya, saudaranya juga laki-laki, kakek ini warisan anak ini turun ke saudaranya atau turun ke kakeknya. Pendapat A mengatakan bahwa kakek ini menghijab saudara. Jadi kalau ada kakek, harta warisannya si laki itu turun ke kakek, turun ke kakek. Pendapat satu. Pendapat B, kakek itu tidak menghijab, tidak menghijab. Jadi kalau kalau ada kakek, saudara ya dapat, saudara dapat. Ini masuk ke S. Kakek dapat, saudara juga juga dapat. C, ihdas qaulus salis. Ini pendapat ulama secara umum dua ini. Jadi kakek itu bisa menghijab atau tidak menghijab. Menghalangi waris ke saudara laki-laki atau tidak. Pendapatnya antara menghalangi atau tidak menghalangi. Gitu. Tapi ada pendapat ketiga, pendapatnya Ibnu Hazm Az-Zahiri. Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini berpendapat, Ibnu Hazm ini, disclaimer dulu ya, Ibnu Hazm ini adalah seorang ulama kuat. Dia punya madhab namanya Zohiri, meneruskan gurunya Daud Az-Zohiri. Daud dulu berguru kepada Imam Syafi'i, kemudian madhab pondasinya adalah madhab Syafi'i yang lama ketika di Irak, sama seperti Imam Ahmad itu. Nah, ketika ketika Daud sudah berkembang besar, ya, salah satu muridnya adalah Ibnu Hazm ini yang meneruskan di Andalusia di Spanyol. Tapi kemudian madhab Daud Az-Zahiri luntur, hilang. Eh, Satu-satu yang meneruskan cuma Ibnu Hazm. Dan Ibnu Hazm adalah ulama yang sangat cerdas, mujtahid di zamannya. Jadi dia boleh mengeluarkan pendapat ketiga. Nah, Ibnu Hazm mengatakan justru pendapat ketiga muncul. Saudara, bukan kakek yang menghalangi saudara dapat waris, tetapi saudara menghalangi kakek dapat waris. Jadi saudara inilah yang menghijab kakek. Kalau ada saudara, maka kakek nggak dapat. Ini perkataan ketiga, madhab salis, ihdas qaulus salis. Istilahnya adalah qaulus salis, perkataan ketiga. Tapi di dalam prakteknya, misalkan ini ada tiga, A, B, C, C di sini ya, ini masuk ke pendapat para ulama. Kok keluar pendapat keempat? Maka biasanya istilahnya tetap sama, ihdas qaulus salis. Walaupun pendapatnya pendapat keempat. Nah, substansinya kira-kira begitu. Nah, yang bisa mengeluarkan ini ya ulama, itu bukan awam. Kalau awam tidak bisa ihdas qaulus salis. Hanya ulama bisa ihdas qaulus salis. Baik, itu tentang taufik, pengantar singkat saja. Eh, Bisa didiskusikan jika memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Atau nanti ketika ketemu saya di kampus juga boleh ngobrol santai sambil minum es teh jumbo. Saya juga siap. Baik, ada yang ditanyakan, teman-teman? Tentang taufik. Oke. Saya tanya Ustaz. Oke, Umi, Ya, Tafadholi. ya. Itu yang tadi apa? Yang bukan termasuk talfik yang pertama tadi loh Ustaz, yang muroaf. Muratul khilaf. Ya, muraatul hilaf. Itu Heeh. berarti dia anu ya Ustaz. Ada satu pendapat, Mhm. dulu kan. Terus habis itu ada yang berbeda pendapat dulu. Maksudnya tetap ada satu pendapat juga kan berarti Ustaz. Iya, Yang di sana Ustaz ulama sepakat gitu. iya, Gitu ya maksudnya. betul. Ada ulama yang ada dua pendapat atau satu pendapat. Kalau satu pendapat nanti masuknya tidak hanya muraatul khilaf. Kalau satu pendapat biasanya masuknya ke maslahat mursalah. Nanti ada bagiannya sendiri, maslahat mursalah. Jadi satu pendapat itu bisa geser ke yang lain. Misalkan begini, di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab itu, Umar pernah tidak melakukan potongan kepada pencuri. Harusnya secara teks, secara dalil kan, eh, ulama sepakat kalau pencuri itu sampai di nisabnya, gitu kan, seperempat dinar, maka saksinya ada dua, seperempat dinar, maka dia wajib potong tangan. Tapi Umar bin Khattab waktu itu ada kasus pencurian,
yang dilakukan oleh orang di zaman Sayyidina Umar justru tidak dipotong tangannya oleh Umar dengan pertimbangan waktu itu adalah waktu paceklik. Mungkin Ya. orang itu akan dihukum dengan hukuman yang lain, tetapi tidak dipotong. Nah, kan berarti Umar menelurkan pendapat baru yang keluar dari teks, namanya maslahat mursal kayak gitu. Masuknya kalau satu pendapat biasanya keluarnya ke maslahat gitu. Kalau dia dua pendapat, nah ini baru mura'atul khilaf. Jadi namanya mura'atul khilaf itu mesti ada pendapat yang berbeda dulu, baru kita keluar dari pendapat itu untuk eh, mengambil kesepakatan tapi dari luar gitu. Yang dua-dua madhab itu sepakat. Oh iya, gitu. Justru tidak Berarti tapi mengambil itu ketiga. juga pendapat ulama juga kan yang diambil. Maksudnya yang keluar dari dua ini kan juga pendapatnya ulama juga gitu loh maksudnya. Bisa Iya kan, jadi Sat? tidak, bisa jadi tidak pendapat ulama. Kayak misal kasus kalau ulama ini maksudnya mujtahid atau bukan? Kalau yang dimaksud di sini mujtahid. Jadi kalau mujtahid itu udah ada dua pendapat, kemudian keluar pendapat ketiga mur'atul khilaf tadi. Nah, pendapat yang keluar dari dua pendapat mujtahid tadi bisa ditemukan oleh orang alim yang bahkan strata ijtihadnya tidak sampai strata mujtahid. Itu bisa dengan Hmm. pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kayak misalkan kasus rokok tadi keluar Hmm, dari ya. khilafnya, kita ya udah nggak merokok aja daripada nanti orang berbeda pendapat. Kayak modelnya gini loh. Ini Prabowo apa Amin? Saya golput aja. Nah gitu. Saya golput aja. Itu kan berarti kan muraatul khilaf, keluar dari khilaf kan gitu. Keluar dari khilaf. Ya semuanya sepakat kalau golput kan berarti tidak milih siapa-siapa kan. Iya. Tapi kalau kasus golput itu kan dia dia mandorot, malah keluar jadi mandorot kan, nanti suaranya malah dipakai orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Tapi kalau di dalam kasus usul fikih, pendapat muraatul khilaf itu justru menjadi solusi, justru menjadi pendapat penengah di antara dua pendapat yang ada itu tadi. Nah, itu kira-kira. Nanti kasusnya bisa kan cukup banyak di masyarakat, ada banyak Iya. varian. Ya. Sip. Makasih. Umi, terima kasih. Ada yang lain lagi? Kita azan jam berapa ya? Kayaknya jam bentar lagi ya azan ya. Wah, seru sebenarnya kalau wah juga saya kangen kelas ini. Pengen ngorek-ngorek di papan tulis nih kalau ngomong. Banyak tuh sebenarnya kalau diorek-orek di papan tulis ya. Seru. Tapi yos gimana lagi? Nggak apa-apa, mohon maaf. Ngapunten. Ya mau ingat sekalian teman-teman ini tanggal 22 harap segera mengerjakan assignment-nya, penugasannya. Ya, tak untuk akhir bulan tidak apa-apa. Jadi mungkin teman-teman waktu nanti yang sudah mengumpulkan pertama kali ini, Pertamax-nya ini timnya Umi Fadilah dan Hamidah kemarin mengumpulkan. Terima kasih. Dan yang lainnya juga satu demi satu mulai menyusul. Saya lihat di datanya itu kemarin. Segera ya itu, karena nggak ada presentasi nih. Jadi presentasinya biar ada isinya. Itu. Biar ada isinya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Cekap? Apa Ustaz? Satu lagi Ustaz. Oke. Ya, Ya. silakan. Ya. Itu misalnya kita sholat, terus Mm-mm. takbirnya pakai madhabnya siapa, terus nanti ketika kita tasahud itu pakai madhabnya yang lain lagi, itu termasuk talfik nggak kayak gitu? Gitu. Talfik tapi Enggak ya? dampaknya talfik gitu. Tapi dampaknya memang talfik itu kan dampaknya macam-macam ya. Ada talfik yang bisa langsung membatalkan eh, tindakan ibadah, ada talfik yang dia tidak berdampak kepada ibadah. Talfik yang berbahaya adalah talfik yang dampak kepada tidak sahnya ibadah itu. Biasanya talfik itu dilakukan di struktur yang sifatnya rukun. Struktur yang sifatnya rukun. Tapi kalau konflik itu terjadi antara sesuatu yang sifatnya rukun dan sesuatu yang sifatnya bukan rukun atau bukan kewajiban, sunnah misalnya, maka biasanya dampaknya tidak terlalu bahaya tuh kepada ibadah, kepada ibadah. Kayak misalnya gini nih, kita takbiratul ihram pakai madhabnya Hanafi misalkan, tidak angkat. Jadi takbiratul ihramnya Hanafi nggak angkat tangan kan, wah wakbar gitu sih tangannya ya wes nggak sedekap, mohon maaf, tangan diangkat tapi tidak kemudian sedekap. Atau misalkan kita tidak baca Al-Fatihah. Madhab Hanafi kan tidak baca Al-Fatihah. Kalau sholat. Boleh langsung surat di ayat Al-Quran. Apapun. Ma tayassara minal Quran itu madhab Hanafi. Rukun sholat baca Al-Fatihah. Kita tidak baca Al-Fatihah, kita ikut madhabnya Hanafi. Nah, ketika tasyahud misalkan, kita ikut madhab yang lain. Tangannya digerakkan. Itu kan ada madhab perbedaan. Tapi kan sifat menggerakkan tangan ketika tasyahud itu tidak sampai ke rukun. Maka sholat itu tetap jalan.
tetap ada, eh, tetap bisa sah. Karena yang terjadi adalah rukun dengan variabel yang sifatnya non rukun, bukan rukun, bukan konflik juga. Maksudnya rukun itu struktur baku dalam ibadah. Jadi kalau rukun ketemu rukun, nah ini biasanya akan ada masalah. Tapi kalau rukun ketemu sesuatu yang lain, haknya macam-macam nih, tergantung kasusnya apa dulu, perlu dilihat satu-satu. Jadi talfik itu memiliki dampak faktor impact-nya yang beda. Ada yang dia langsung bisa merusak, ada dia yang ada toleransinya cukup cukup tinggi, ada yang dia bahkan tidak masalah ketika talfik itu. Nah, ulama juga nanti berbeda pendapat apakah talfik itu boleh atau tidak. Ada yang mengatakan talfik itu boleh, ada yang mengatakan talfik itu tidak boleh, haram. Pendapat pertama, talfik itu haram karena berpotensi besar untuk kemudian meruntuhkan formulasi usul fikih yang sudah dibangun oleh para mujtahid di abad-abad yang lalu. Dibongkar habis, dekonstruksi itu modelnya. Kalau teman-teman pernah baca bukunya René Descartes itu dekonstruksi, nah, kira-kira gitu. Jadi usul dekonstruksi, dibongkar ulang. Dampaknya nanti kita nggak punya hukum yang baku, kita nggak punya hukum yang sabit, yang kotor punya. Ada juga yang mengatakan boleh. Dalilnya apa? Imam madhab aja nggak kelarang kok untuk talfik kok. Ya kita boleh-boleh aja talfik kan. Nggak ada larangannya kok itu kan. Mana larangannya? Di sunnah juga nggak ada. Di imam madhab juga tidak pernah melarang talfik. Karena talfik ini kan kasus baru. Di zaman-zaman kita aja itu kan. Bukan di zaman ulama madhab. Jadi nggak apa-apa lakukan talfik. Nah ada pendapat ketiga yang cukup baik untuk diambil penengah. Dilihat dulu kondisinya. Jika orang itu talfik dan posisi dia sebagai orang alim, artinya orang yang pernah belajar usul fikih misalkan atau fikih, maka itu kalau bisa tidak dilakukan. Kalau orang itu adalah orang awam, udah aja. Kalau orang itu adalah orang awam, talfik yang tidak disengaja dan tidak diketahui bisa ditoleransi. Apalagi dalam keadaan darurat, maka talfik itu boleh. Jangankan talfik, makan yang haram aja keadaan darurat itu boleh. Gitu kan. Jangankan orang awam melakukan talfik, orang awam dalam keadaan darurat makan daging babi aja dalam keadaan darurat yang berpotensi kematian itu boleh. Apalagi cuma talfik gitu. Nah, jadi dulu kondisinya. Nah, orang awam itu kan orang kelaparan ya, di hutan itu apa aja dimakan tuh, kulit kayu dimakan, cacing dimakan, ya, kucing hutan dimakan, juga namanya dia darurat di hutan. Nah, orang kelaparan misalkan itu mencampur bakso dan mie ayam atau mencampur bakso dengan nasi goreng, rendang dengan bubur suku misalkan kecampur, itu nggak apa-apa. Yang penting dia kan kenyang makan, bisa hidup. Kira-kira gitu. Tapi kalau orang ngerti resep, kalau orang ngerti cara masak yang bagus, apa ahli gizi, dia tidak akan sembrono mencampur misalkan rendang sama es teh. Dicampurnya nggak bisa. Jadi setiap porsi makanan, menu makanan punya tempatnya masing-masing, tidak bisa dicampur. Nanti rasanya jadi nggak enak, bahkan kadang-kadang bisa membahayakan untuk tubuh. Kalau orang itu ngerti, ahli gizi, ulama di dalam usul fikih ngerti, maka dia tidak akan melakukan itu. Tapi kalau dia orang awam, kok dalam keadaan darurat, maka alam mudah-mudahan talfik itu menjadi keluasan bagi orang-orang itu. Kalau posisinya sebagai mahasiswa IKT, kalau bisa jangan talfik itu. Karena talfik nanti akan berpotensi ke depan untuk mendekonstruksi bangunan usul fikih yang sudah mapan. Saya kira itu, Umi. Terima kasih teman-teman ya. Ini sudah azan. Nanti recordnya mungkin saya akan kirim kalau teman-teman mau membutuhkan record dan saya taruh di cloud. Cloud itu biasanya cuma 7 hari ya. 7 hari akan hilang. Kemudian presensi nanti juga saya akan kirimkan di grup WhatsApp masing-masing. Terima kasih. Selamat berakhir dan selamat menuntaskan Al-Kafi, memaksimalkan sholawat dan lain-lain. Dan selamat nonton debat cawapres ntar malam. Gitu ya. Baik, terima kasih kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Sudah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.